Dari tadi kita ngomongin macan nih. Kalau Boy sendiri di rumah pelihara hewan juga, anjing? Ada, aku ada 4. Oh, anjing semua? Iya, ada 2 American Bully, ada 1 Samoyed, 1 Herder. Gede itu ya? Gede-gede semua, 4-4-nya gede-gede. Itu anjing yang tipe friendly gitu atau anjing yang... Kalau Samoyed friendly, Herder biasanya anjing polisi kan, dia friendly. Cuman kalau American Bully ini harus butuh extra care lah. Kita harus lebih sayangin mereka, lebih apa sih? Lebih banyak perhatian ke mereka karena suka cemburu ya katanya. Iya, dominan banget kan, dan kita harus ajarin dari kecil untuk belajar main sama binatang-binatang lain. Karena kalau udah gede dilepas ketemu sama binatang lain ya keluarlah dominannya. Iya, berantem. Ya. Rasa dia lebih jago ya. Padahal nggak mikir di atas langit tuh masih ada langit. Berat ya. Bahasanya mulai berat ya. Iya. Anjing mana mikir begitu? Nah kalau si Tumang mah iya. Tapi itu peliharanya kayak gimana Boy? Lu merawat gitu sampai Dirawat, dia ya. ngerti gitu? Ya mereka dimandiin, terus ya biasa kayak kita nge-treat manusia aja di rumah. Jadi mereka makan, jam makan kita ya jam makannya mereka. Terus ada yang ngerawat, misalkan kalau gue lagi kerja nih ada yang ngerawat. Mereka ngajakin jalan. Setiap hari ya, si Bully ini nih harus 3 kali diajak keluar jalan. Karena kalau dia bosen atau tenaganya belum habis, ya itulah takutnya gawat di situ. Jadi kita harus capek-capekin mereka biar tidur tenang. Hyperaktif gitu ya. Aneh ya? Iya. Itu ada Pengennya 4... capek ya? Oh, ada 4 tipe di rumah itu ya? 3 tipe. 3 tipe. Samoyed, Herder, sama American Bully-nya ada 2. Itu mereka nggak berantem tuh, tipe-tipenya beda? Nah, si Samoyed sama si American Bully nggak bisa jadi satu. Oh. Mereka berantem. Tapi sama Herdernya nggak apa-apa. Karena mungkin udah kenal. Dan Herdernya kan cewek kan. Oh, cewek. Cewek, kalau cowok sama cowok susah. Kalau cewek masih bisa. Masih nyatu. Semewew lah. Tapi banyak yang ini nih, banyak yang bilang apa sih American Bully, Pitbull segala gitu itu anjing bahaya, jangan dibeli. Tapi kalau menurut gua yang namanya anjing tuh nggak ada yang jahat, yang ada tuh ownernya tuh yang nggak bisa ngelatih, ownernya tuh yang jahat. Kalau dia dilatih dia jadi akrab banget dan setia ya. Kitanya, jadi semua anjing tuh sebenarnya gimana kitanya, Andre? Kayak gua, kucing gua di rumah tiap pagi ke pasar. Cari pikiran ya. Belanja ya. Kabur. Kalau Nabila, kamu punya peliharaan? Punya, tapi aku miaranya memang lebih unik-unik gitu ya. Cicak, tokek, nyamuk, kadal gitu. Itu bukan peliharaan ya? Tokek biasa ada di rumah, cicak juga biasa ada di rumah. Enggak, aku tuh dulu punya anjing juga, tapi trauma. Kok ke saya ya ngomong? Enggak. Aku nggak ngomongnya nggak lihat kamu kok. Jadi aku dulu punya anjing juga, tapi trauma. Jadi anjing aku itu kan ditaruh di depan rumah. Aku rawat tuh dari kecil banget sampai umur 1,5 tahun. Pas aku tinggal keluar kota, pulang tuh kayak ada yang ngasih dia racun. Jadi aku baru tinggal 15 menit, mbak aku telepon. Gusinya biru-biru semua, terus keluar busa gitu mulutnya. Akhirnya aku pikir, nanti aja deh gitu. Aku maksudnya sekarang kayak belum mau punya hewan piaraan lagi. Si anjingnya itu meninggal? Iya, terus aku nangis 2 hari, tahu nggak? Sedih banget. Apa yang Anda rasakan ketika anjing itu meninggal? Hancur bang, perasaan saya bang. Berarti kamu deket banget sama peliharaan kamu itu ya? Deket bang. Kita sudah terhubung dengan anjingnya ya kalau Udah meninggal. udah meninggal ya. Beneran, tapi karena aku salah satu orang yang penyayang binatang banget gitu ya. Akhirnya aku kan sekarang tinggal di apartemen kan. Nantilah kalau udah punya rumah yang ada halaman belakangnya, jadi mungkin anjingnya nggak terlalu tersentuh sama orang luar gitu loh. Karena pas meninggal itu, aku beneran nangis 2 hari sampai matanya bengkak karena ngurusin banget dari kecil. Samoyed juga sama. Punya bulunya putih gitu semua. Memang kalau hewan itu kalau udah deket dengan kita itu ya, chemistry itu ya. Kayak gue sempet punya iguana dari kecil sampai gede. Karena itu iguana di mana aja Andre buang airnya. Akhirnya bini gue kan ngambek, udah kasih aja sama orang gitu. Dikasih sama orang. Baru nyampe rumah, meninggal Andre. Karena chemistry-nya ada di lu. Chemistry-nya ada di gue. Akhirnya malam-malam gue lagi tidur, dia datang. Hei Sule. Tapi Le,
Ini pengalaman. Gue juga begitu. Gue pikir melihara binatang, kalau yang gede-gede itu repot. Jadi gue milih binatang yang kecil. Kayak apa? Gue pelihara lah hamster. Hamster. Nah, supaya gampang kan Bau melihara. tuh pipisnya tuh hamster. Iya, hamster saya pelihara. Ini kebetulan sepasang, cowok sama cewek. Main terus berdua tuh. Ada kira-kira seminggu lah tuh gue pelihara. Pas minggu kedua, punya anak 8. Oh, rajin banget ya tuh Iya. hamster ya. Saya bilang, ini nggak bertanggung jawab nih hamster nih. Saya pasangin berdua malah bikin anak di situ dia. Wah, bagus dong. Bagus, berkembang biak dong. 8 jadi rame rumah gua banyak hamster. Terus akhirnya dijual lagi? Akhirnya gua jual lagi. Pas gua kasih ke orang mati. Terus malamnya gua didatengin. Itu cerita gua. Sama ya. Ya. Malum chemistry kita tuh. Makanya nih kalau kita pisah tuh pasti ada yang mati salah satu. Tapi Kang Sule aku pernah punya monyet. Hah? Pernah punya monyet. Monyetnya jangan gini dong. Gua monyetnya dong. Tapi benar serius. Beneran aku pernah punya monyet. Jadi sekeluarga aku ini memang pencinta hewan. Aku pernah miara banyak hewan deh. Dari mulai ayam, monyet, soang, tahu soang nggak? Tahu. Yang lehernya panjang yang Tahu. gitu. Iya. Kok, gitu. Iya itu pernah punya. Itu tadi taruh di rumah soalnya. Iya di taman belakang tuh dibikin jaring-jaring gitu naruh soang. Terus pernah punya semua hewan deh. Jadi monyet juga pernah punya dan aku sebenarnya paling suka monyet karena kayak biar anak kecil gitu. Kok Itu monyetnya harganya terus-terusan berapa? ke saya ya? Phil, itu monyet harga berapa kalau beli dari baby? Dulu aku tuh yang papa dikasih. Papa dikasih monyet itu lucu deh. Jadi kalau aku lagi sholat gitu, dia dulu di depan aku pakai peci. Beneran. Terus dia nggak suka sama orang merokok. Jadi Bagus dong. semua rokok itu hilang aja kalau Diambil ditaruh di sama meja. dia. Ternyata setelah kita tahu diumpetin di bawah karpet. Jadi dia nggak suka dengan orang ngerokok dan pakai peci lucu Lagi banget. monyetnya nurut banget ya. Gue juga trauma sama monyet bener. Punya juga Kenapa monyet. emangnya? Gue pernah punya dikasih si anak monyet. Diurus. Nempel banget, nggak mau sama orang lain. Iya. Terus ditanya sama dokter hewan kan bisa berkomunikasi. Ternyata dia ngaku gue bapaknya. Oke, dokter Ernia, ini selain jadi dokter juga memberikan pelatihan kepada polisi hutan dan petugas-petugas yang ada di lapangan ya. Nah itu apa yang dikasih sama ibu pada mereka? Pelatihan apa? Sebenarnya tidak hanya polisi hutan ya. Jadi kalau untuk polisi hutan biasanya kita lebih ke caranya penanganan satwa liar, korban konflik, terus dan perburuan, terus juga ngasih pelatihan ke perusahaan-perusahaan swasta. Mereka juga didorong untuk mempunyai tim penanggulangan konflik karena konflik harimau sama manusia atau beruang atau yang lain itu hampir setiap saat terjadi ya sampai sekarang. Jadi pelatihannya khusus ada Bu? Ada. Jadi untuk perusahaan swasta, untuk Polhut, juga untuk masyarakat lokal di daerah rawan konflik kita juga latih. Dan kadang juga melatih tim peneliti juga, terus memberikan ini juga ke mahasiswa biasanya juga. Penyuluhan gitu ya. Ya mudah-mudahan makin banyak yang sadar ya untuk melihara Jaga. semuanya. Karena kalau punah kan kasihan juga ya Andre ya. Iyalah. Itu kan sesuatu yang unik ya kan. Di kita tuh orang seluruh dunia udah tahu. Macan dari Sumatera tahu. Ya, aku aja pengen punya macan. Iya, sama. Pengen banget. Kamu juga udah macan. Apa tuh? Manusia cantik. Senyum dong. Halo Pak. Sebastian senyum dong. Sebastian Setia. Apaan? Bete lagi bete nih. Bete nih. Kau bawa Gua ikan gitu? pikir Andre. Gue beli ikan karena ikan itu karena di akuarium obat stres. Ini malah tambah stres gua. Kenapa Pak RT? Kenapa? Ikan. Iya kenapa? Iya kenapa kok bisa bikin stres? Lo beli emang minta. Mau nanya juga beli apa enggak? Ikan gue sakit gue rasa nih. Wah sakit tuh. Apaan lo? Ikan gue sakit. Masa ikan gue beli dari kemarin udah 3 hari nggak mau tidur. Akhirnya gue
Gua tungguin aja ikan gua sakit lagi. Gua akhirnya nggak tidur juga. Insomnia kali ikannya. Ikan lotot mulu. Lah kan ikan mah nggak ada tidurnya ya. Nggak ada pengetahuannya nyampe mana ini RT? Doyan begadang gua rasa dia nih. Sakit. Begitu katanya teman-teman gua tanya bawa aja ke dokter binatang. Dokter hewan. Dokter hewan iya sama dokter binatang. RT, kalau ikan ini kan tidak punya kelopak mata, jadi kita tidak bisa bedain ikan yang bisa tidur atau enggaknya kita nggak tahu. Melek aja begitu kalau ikan mah, melek aja. Itu lu lihat apa? Iya, ikan itu kan nggak punya kelopak, jadi kita tidak bisa bedain ikan tuh bisa tidur atau enggak, kita nggak tahu. 3 hari 3 malam begini, Mbak. Pak RT, Ya. ikan itu nggak punya kelopak mata, jadi nggak bisa dibedain lagi tidur atau enggak begitu loh Pak RT. Dan itu nggak sakit. Enggak. Ikan nggak punya kelopak mata. Ikan mata. Jadi nggak bisa tidur, dia emang begitu notot gitu. Ikan jadi begini. Kenapa gue yang diajarin ya? Itu kata-kata dari saya awalnya. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Nih tanya, mumpung ada ahlinya, sesuatu itu harus tanya sama ahlinya. Kalau urusan hewan, urusannya ibu. Ini ibu dokter hewan, DRH, dokter hewan, dokter yang mengurusi hewan-hewan. Saya colok lama-lama nih. Malah ngotot dikasih tahu. Apa Bu Dokter? Saya mau nanya nih. Ikan bisanya nggak tidur itu bagaimana sih dia itu ikan? Ibu Dokter, ikan makanya nggak bisa tidur itu bagaimana sih? Belum dijawab, Aliando. Belum dijawab. Nunggu dulu jawab baru. Biasa nanganin harimau tuh nanyain ikan. Tuh, biasa ibu itu biasa nanganinya harimau. Kalau ikan itu kurang. Ibu tuh yang buas-buas, yang gitu, yang Kadal. harimau. Tuh ada sinetronnya ada juga tuh 7 harimau tuh. Ular. Harimau. Ular mah gini. Nih ular. Gitu. Kucing. Macan. Yang gede kalau kucing, yang kecil kalau kucing. Pak RT, Saya masukin kebun binatang nih. yang dimaksud Sule itu kambing. Macan. Bang Sule, coba siapa tahu Bu Erni bisa ngobatin Pak RT. Bu, bisa ngobatin kuping nggak? Siapa tahu ada obat bius gitu, Bu? Buat kuping gitu. Jangan Bu, jangan diobatin. Ya, kalau diobatin hilang duit gua. Ya udah bawa lagi ini obat stres ngeliatin gitu. Kalau ikan mah nggak tahu tidur sama ini nggak tahu. Ini gua piara gua mau banyakin kira-kira kapan beranak kayak gini. Lo tungguin aja. Ini ikan biar Ya banyak. tungguin aja. Ikan. Tungguin aja. Kapan kira-kira? Ya tungguin aja. Hah? Tungguin aja. Ini. Tungguin aja. Tungguin aja. Tungguin aja. Di sini aja.